Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan membahas matematika bab 2 mengenai debit setelah kita membahas mengenai kecepatan. Oke, kita mulai ya. Pertama, di slide pertama nih, Ibu akan menampilkan gambar. Gambarnya adalah, nah ini ya, perhatikan proses pengisian galon air tersebut ya di atas. Proses pengisian ini dipengaruhi oleh besar dan kecilnya keran. Jika keran dibuka sedikit, maka aliran airnya akan menjadi kecil. Nah, berbeda kalau kerannya dibuka menjadi besar, maka aliran airnya menjadi besar juga. Bagaimana waktu yang dibutuhkan jika keran dibuka kecil dibandingkan pengisian galon dengan membuka keran lebih besar? Nah, tentu akan ada perbedaan ya. Kalau kerannya dibuka kecil, maka airnya akan lama penuhnya. Kalau besar itu akan lebih cepat penuh. Kita lanjut dulu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai debit, kita akan mengenal satuan volume. Di sini, satuan volume yang kita kenali sekarang adalah dalam satuan meter kubik. Coba perhatikan dulu, ada dua gambar kubik, ada dua gambar kubus ya di sini. Nah, yang kubus sebelah kiri dan kanan. Pertama, kubus sebelah kiri itu satuannya memiliki rusuk 1 cm, maka volumenya itu adalah 1 cm kubik. Nah, sementara yang ada di sebelah kanan ini adalah terdapat kubus besar yang disusun dari kubus satuan yang volumenya 1 cm kubik. Nah, ini ya susunan dari kubus-kubus yang volumenya 1 cm kubik. Kubus besar tersebut disusun dari 1000 kubus satuan dengan volume masing-masing kubus satuan 1 cm kubik. Dari gambar tersebut nih diperoleh bahwa 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah satuan volume meter kubik. Di sini kita punya tangga, tangga satuan volume meter kubik. Sama ya, seperti satuan panjang yang biasa, urutannya ada km, hm, dam, mdm, cm, dan mm. Hanya saja kita menggunakan kubik di sini, atau pangkat 3 ya, pangkat 3 ini dibacanya kubik. Nah, perbedaannya apa lagi nih selain kilometernya ditambahkan pangkat 3 atau kubik? Ada di kalau dia turun dan naik. Kalau kita turun, nah di sini karena ini pangkat 3 atau kubik, maka jika turun dikalikan 1000 ya, setiap 1 kali turun. Maka kalau 2 kali turun berarti 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Nah, sebaliknya kalau misalkan naik nih, naik misalkan dari meter kubik ingin menjadi dekameter kubik, naik 1 kali maka dikali 1/1000 atau dibagi 1000 ya. Jadi setiap 1 kali naik atau turun itu dikali atau baginya 1000. Lanjut. Nah, di sini ada contoh nih. Yang pertama, 1 kilometer kubik ingin diubah menjadi hektometer kubik. Dia naik atau turun. Nah, di sini kilometer menjadi hektometer itu turun 1 kali. Karena ini satuannya kubik, maka dikalikan 1000. 1 dikali 1000 itu adalah 1000 hektometer kubik. Kemudian nomor 2, 4 desimeter ya. Desimeter kubik diubah menjadi milimeter kubik. Itu turun 2 kali turunnya. Nah, kalau turun 1 kali tadi kali 1000, sekarang turun 2 kali, maka dikali 1 juta. 4 kali 1 juta itu hasilnya 4 juta milimeter kubik. Nomor 3, ada 3000 desimeter kubik, ingin diubah menjadi meter kubik. Nah, yang ketiga ini kita posisinya naik ya. Kalau tadi yang 1 dan 2 itu turun, sekarang ini naik. Naiknya berapa kali? 1 kali dari desimeter ke meter. Kita lihat nih, pastikan di sini ya. Desimeter ingin menjadi meter itu naik 1 kali, maka dibagi 1000 atau dikali 1/1000 ya ini. Nah, 3000 dikali 1 itu tetap ya 3000. Nah, kemudian kita bagi 1000. Seperti biasa ini, kalau ada pembagian yang punya 0,
Ya, atas bawah punya 0 bisa kita coret-coret saja biar lebih mudah menghitungnya. Kita perhatikan nih, yang atas dengan yang bawah jumlah nolnya sama atau tidak. Kebetulan di sini sama ya, dua-duanya punya 3 nolnya. Jadi kita coret sejumlah nol yang sama. Bawah nolnya 3, kita coret 3. Yang atas juga nolnya 3, coret semuanya. Tinggal dibagi saja. 3 dibagi 1 itu hasilnya 3. Maka 3000 desimeter kubik itu sama dengan 3 meter kubik. Nomor 4 juga sama ini. Dari sentimeter kubik ingin menjadi meter kubik, itu naik ya. Naiknya berapa kali kita lihat? Sentimeter ke meter. Naiknya 1, 2 kali. Berarti dibagi berapa? 1 juta. 2.750.000 dibagi 1 juta hasilnya 2,75 meter kubik. Kita lanjut. Nah, di sini ada asik mencoba halaman 70. Ini boleh kalian coba ya, kalian jawab, ditulis di buku catatan masing-masing sebagai latihan mandiri ya. Jadi tidak usah dikumpulkan, tapi kalian tetap harus mengerjakan di buku catatan masing-masing. Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi satuan volume meter kubik, sekarang itu ada satuan volume dalam liter. Kalau tadi nih, tadi itu naik dan turunnya itu dikali atau dibagi 1000. Sekarang di sini ada yang namanya KL, HL, DAL, LDL, CL, ML. Nah, yang membedakan itu ujungnya saja. Kiloliter ya, L di sini maksudnya kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, dan seterusnya. Sampai ml itu mililiter. Kalau di sini, ini kembali lagi ya, seperti satuan panjang yang biasa. Kalau turun 1 kali dikalikan 10. Kalau naik 1 kali berarti dikali 1/10 atau dibagi 10. Jadi ini setiap turun 1 kali suatu tangga hanya dikali 10. Maka kalau turun 2 kali berarti 10 kali 10 itu berapa? 100. Kita lanjutkan ke contoh lagi. Ini ada ingin diubah dari 1 kiloliter menjadi hektoliter. Nah, ini kebetulan turunnya 1 kali ya. Nah, kita bisa lihat jawabannya di sini. 1 kiloliter menjadi 10 hektoliter. Nah, ini juga 7 liter diubah menjadi mililiter. 7 liter ke mililiter itu turun 3 kali. Kita lihat ya. Liter 1, 2, 3 menuju mililiter. Maka dikalinya 1000. Nah, kalau ini dari dekaliter menjadi liter dibagi 10 ya. Nah, ini atau dikali 1/10. 200 dibagi 10 hasilnya 20. Kalau ini 50.000 mililiter ingin menjadi liter dibagi 1000. Kita tinggal coret saja, ini 50.000 dibagi 1000, hasilnya adalah 50 liter. Nah, kemudian di sini ada konversi atau hubungan satuan antara meter kubik dengan liter. Kita lihat ya keterangannya. Pada satuan meter kubik, setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Setiap naik 1 tangga dibagi 1000 atau dikali dengan 1/1000. Nah, ya ada perbedaan di sini. Nah, pada satuan liter setiap turun tangga 1 kali itu dikali dengan 10. Setiap naik tangga dibagi 10 atau dikalikan dengan 1/10. Maka hubungan antar satuannya itu seperti ini. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Kita lanjut lagi. Ada asik mencoba ya. Nah, ini asik mencobanya. Kita coba hitung sama-sama ya. Ini 1 meter kubik. Ingin diubah menjadi 1 desimeter kubik. Coba kita lihat tangganya. Nah, 1 meter ya, meter kubik menjadi desimeter. Berarti dari sini ya, meter menjadi desimeter. Turun 1 kali, maka dikali berapa? Kali 1000. Ini 1 dikalikan 1000 berapa? Gampang ya. Kalau berapapun angka dikali 1 itu hasilnya akan angka itu sendiri. Jadi 1 kali 1000 hasilnya adalah 1000. Nah, sekarang dari CL atau sentiliter menuju mililiter. Itu berapa?
CL ke ML dikali 10 ya, karena kalau liter itu kan setiap naik atau turun dikali atau dibagi dengan 10. Nah, maka ini CL ke ML berarti kali 10. 1 kali 10 berapa? 10. Nah, sekarang dari 1 dekameter kubik sama dengan liter. Dekameter kubik menjadi liter berapa? Ini tadi adanya itu adalah meter kubik ya, atau desimeter kubik nih. Nah, berarti 1 liter itu sama dengan desimeter, 1 desimeter kubik. Maka kita ubahnya dari dekameter menjadi desimeter saja. Nah, di sini dekameter turun 1, 2 kali dari dam ke dm. Gini ya. Nah, 1 dam, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini nomor 3 ya. Nomor 3. 1 dam kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Jadi kita mengubah liternya menjadi desimeter kubik. Biar apa? Biar sama satuannya ke satuan volume meter kubik. Gitu ya. Jadi si liternya diubah menjadi desimeter kubik. Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi tangganya. Dari dekameter menuju desimeter kubik. Turun 1, 2 kali. Maka dikali 1 juta ya. 1 dikali. Nah, 1 juta. Nolnya ada berapa? Ada 6. Pokoknya hasilnya jadi 1 juta desimeter kubik. Atau 1 juta liter ya berarti di sini. 1 juta liter. Nah, ini 1, 2, 3 sudah kita bahas bersama-sama. Sisanya boleh kalian kerjakan nomor 4 sampai nomor 10 saja di buku catatan lagi ya. Nah, berikutnya. Ayo amati, Siti melakukan percobaan mengisi air ke bak. Mengisi air dengan keran Siti itu. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, volumenya 1,2 liter, 1,25 liter dalam waktu 10 detik. Maka ada perbandingan antara volume dengan waktu. Nah, perbandingannya itu 1,25 berbanding 10 atau 1,25 bagi 10. Maka hasilnya 0,125. Kemudian, pengisian yang kedua, volumenya itu 2,5 liter. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 20 detik. Maka di sini kita cari perbandingannya, 2,5 dibagi 20. Sama dengan 0,125 liter per detik. Nah, yang ini nanti akan kita sebut dengan debit. Ya. Jadi debit itu adalah perbandingan volume dengan waktu. Nah, di sini ya, kita membahas debit. Perbandingan antara volume dan waktu dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalau mau mencari debit atau D, ya kita simbolkan dengan D, debit itu sama dengan V atau volume per T. V itu volume dibagi T-nya waktu. Contoh 1 nih, 90 liter per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Artinya, dalam 90 liter, dalam 1 menit, kita akan mengeluarkan 90 liter air. Lalu bagaimana dengan 1 detik? Nah, kita ingat dulu ya, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka di sini cara menghitungnya gini, 90 dikali 1 per 60. Tinggal kita hitung saja, 90 kali 1 itu kan tetap ya, 90 nih. Ini kita hilangkan, nggak apa-apa, nggak usah dianggap juga. Kita hilangkan dulu ini 0 sama 0-nya dicoret. Coret, lalu tinggal 9 dikali 6. Oh maaf, 9 dibagi 6 maksudnya ya, maka hasilnya adalah 1,5 liter. Kemudian di sini ada asyik mencoba. Bisa kita lihat ya, cari sama-sama. Ingat, kalau mengerjakan matematika kita pakai sistem diketahui dulu, diketahui terus ditanya, baru jawab. Diketahui ini apa saja yang sudah diketahui? Volumenya berapa? 400 ml ya untuk nomor 1. Nah, kemudian selain volume apa lagi yang diketahui?
itu waktu ya, simbolnya apa? T. Waktu T-nya adalah 10 detik. Nah, 10 detik. D saja ya. Kemudian ditanya. Ditanya itu apa? Yang ditanyakan debit. Maka debit itu simbolnya apa? Simbolnya adalah D. Terus jawab. Kita pas mau menjawab, tulis dulu ya rumusnya, ditulis lagi. Rumus D tadi apa? D sama dengan V dikali T. Kita tulis lagi saja. Nah ya, maka V dikali T, V-nya berapa? 400 dikali T-nya itu berapa? 10. Nah, maka 400 kali 10 itu berapa sih hasilnya? Tinggal menambahkan saja nolnya 1. 4.000. Satuannya apa? Satuannya adalah ya sesuai dengan perbandingannya tadi. Berapa volumenya? Satuannya ml per detik. Berarti itu ya jawaban untuk nomor 1. Sisanya boleh kalian kerjakan masing-masing di buku catatan lagi. Ini ya. Oke, kita lanjut nih. Sekarang contoh nomor 2. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Nah gitu ya. Diketahui volumenya itu 18 liter, T-nya atau waktunya itu 1 menit. Nah, karena yang diminta itu adalah per detik, kita ubah dulu menitnya menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik ya ini. Nah, baru kita ditanya, D sama dengan titik-titik liter per detik. Berapa ini hasilnya berarti? Kita cari dulu volume, debitnya ya rumusnya. D sama dengan V per T. D sama dengan 18 liter per 60 detik. Maka hasilnya itu tidak bisa, tapi kita sederhanakan ya, 18 dibagi 6 di sini ya. 18 bagi 6 hasilnya 3, yang bawah juga harus dibagi 6. 60 dibagi 6 hasilnya 10. 3 per 10 itu kalau kita dijadikan pecahan desimal, maka hasilnya 0,3 liter per detik. Nah, ini ada soal, silahkan kerjakan saja ya kalian sendiri. Ini untuk latihan mandiri. Kemudian sekarang mencari volume. Nah, kalau tadi debit itu adalah perbandingan antara volume dan waktu, sekarang debit volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu. Nah, ini ya, kita tandai antara debit dengan waktu. Nah, maka di sini rumusnya gini, V sama dengan D dikali T. Contoh, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Baik, kita lanjutkan. Di sini ada contoh. Nah, pertanyaannya adalah berapa liter volume air dalam ember tersebut? Kita lihat dulu, diketahui, yang sudah diketahui itu apa saja. Nah, yang sudah ada angkanya kita tandai ya di sini. 40 detik adalah waktunya dan 300 ml per detik itu adalah debitnya. Maka yang ditanyakan apa? Volume sama dengan titik-titik mililiter. Jawab. Kalau pas menjawab, kita seperti biasa ditulis lagi rumusnya. V sama dengan D dikali T. Maka mencari V adalah tinggal kita masukkan saja angkanya 300 dikali 40. Maka hasilnya itu 12.000 ml. Nah, yang ditanyakan kan di sini adalah liter ya. Tadi kita baru mencari mililiter. Nah, kita ubah dari mililiter menjadi liter itu diapain? Dibagi 1000. Kita coret saja langsung nolnya 3 ya, karena 1000 kan nolnya 3. Nah, maka hasilnya adalah 12 liter volume air dalam ember. Nah, di sini ada asyik mencoba. Seperti biasa, asyik mencoba silahkan kalian kerjakan
di buku masing-masing. Tapi sebelum itu Ibu akan mengerjakan dulu yang nomor 1 untuk contoh ya. Nah, ini volume D dikali T, tinggal kita masukkan saja angkanya. Ini tidak perlu pakai diketahui ditanya ya, karena udah berbentuk tabel. D kali T, kita langsung saja masukkan D-nya berapa di sini. Nomor 1 itu 2. T-nya berapa? 15. 2 kali 15 hasilnya berapa? Iya betul, 30. Maka tinggal dimasukkan saja di sini 30. Apa satuannya kalau volume? Di sini debitnya itu liter per menit, maka volumenya bisa menggunakan ini, satuannya adalah liter 30 L. Nah, untuk nomor 2 dan seterusnya sampai 10 bisa kalian kerjakan sendiri ya. Nah, yang ketiga, kita akan mencari waktu. Tadi kita sudah mencari debit, kemudian volume. Nah, sekarang mencari waktu. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu itu mengalir. Nah, waktu itu diperoleh dari apa? Diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Kalau kita mendengar kata perbandingan itu artinya adalah per ya atau bagi. Maka dirumuskan sebagai berikut. T atau waktu sama dengan V per D atau V bagi D. Kita lihat contoh di sini ya. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Kita tandai debitnya adalah 54. Apabila volume ember 18 liter, nah ya, embernya itu volumenya 18 liter. Berapa detik waktu yang diperlukan? Yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan detik ya. Bukan menit, bukan jam, tapi detik. Penyelesaiannya diketahui apa dulu? Volume 18 liter. D-nya debit 54 liter per menit. Ditanyanya T, waktunya per detik. Kita cari T-nya, jawab ya, rumusnya tulis lagi T sama dengan V per D. Maka T-nya itu 18 per 54 menit ya. Di sini masih menit satuannya, karena yang dicari itu detik, kita nanti akan mengubahnya. 18 per 54, bisa tidak dibagi? Nah, kalau tidak bisa berarti disederhanakan. Ini 18 dibagi 18, hasilnya adalah 1. Nah, 54 juga harus sama dibagi 18. 54 dibagi 18 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya 1/3 menit. Nah, ini kita ubah dari menit menjadi detik. 1/3 diapakan menuju detik? Dikali, kali berapa? Kali 60. Ya, nah 1 dikali 60 itu berapa? 60. 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20 detik. Maka waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Ini juga ya. Nah, ini contoh latihan soal untuk kalian. Nah, waktu tadi kan gimana mencarinya? Volume per D. Kita cari dulu yang nomor 1 ya, kerjakan sama-sama. Volumenya berapa? 36. D-nya berapa? 2 per 2. Nah, maka waktunya di sini adalah 2 menit. Atau kalau mau di detik, diubah menjadi detik, tinggal dikalikan saja berapa? Kali 60. Berarti 2 menit itu hasilnya berapa? 2 kali 60, 120 detik. Nah, ini ya. Ini nomor 1. Sisanya boleh kalian kerjakan sendiri ya. Nah, maka di sini di akhir kita akan mencari rangkumannya atau kesimpulannya dari pembahasan minggu lalu yang mengenai kecepatan dan minggu ini mengenai debit. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu ya. Ini rumusnya seperti ini. Sementara debit itu perbandingan antara volume dengan waktu. Jadi beda ya. Kalau kecepatan itu biasanya terjadi di misal ketika kita mengendarai sepeda atau mobil ya, menghitung kecepatan dari berangkat sampai ke tiba di lokasi. Kalau debit itu biasanya berkaitan dengan cairan ya, zat cair yang misalkan dituangkan ke dalam satu wadah seperti itu.
Nah, ini ada tugas untuk kalian kerjakan. Nah, yang ini dikerjakan di kertas folio atau HVS. Lihat di halaman 82 ya, yang mencari pasangan antara gambar kiri dan kanan. Ya, sekian dulu untuk materi matematika minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Kalau misalkan belum terlalu dipahami, boleh diulangi video ini ya, ditonton kembali. Silakan latihan-latihan soalnya dikerjakan agar kalian bisa lebih memahami dan terlatih dalam menghitung soal-soal latihan ini agar persiapan nanti untuk mengisi PH ya, mengisi PH dan nanti PTS. Ya, baik, untuk materi hari ini sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.